Akhirnya selesai juga. Apa ini? Wah, keren banget nih. Udah kayak pemburu aja. Nah, ini makin lengkap. Wih, ada target. Dar. Lupa. Kita mau ibadah dulu. Nah, adik-adik penasaran nggak? Aku udah pakai baju keren gini. Ayo, penasaran nggak? Nah, karena penasaran, mari kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami dapat memulai ibadah dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang ayo kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Be more of God, less of me. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Yuk, mari kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Yuk, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri ya. Yuk, kita sama-sama tepuk tangan adik-adik. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan selagi, jangan lelah bekerja berladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap
sekali lagi. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk mari adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kalian. Berikan penyembahan kalian yang terbaik. Karena walaupun kita sama-sama ada di rumah, tapi kakak percaya Tuhan kita yang besar tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Saat ini Tuhan juga ada bersama dengan kita. Dia yang menjadi pertolongan bagi kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku akan menyerah Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama katakan lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lagi, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebentar kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan membuat kami anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi tanah yang subur dan kami boleh berbuah sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Suatu hari di sebuah hutan. Pisang ini rasanya masih tidak tega. Sempat asam, tapi udahlah, daripada gak ada lagi, aku makan aja deh. Kamu masih kasihkan makan di sini. Kamu juga bangun. Udah tahu hutan lagi kayak gini kondisinya. Malah ada asik-asikan aja di sini. Itu juga jadi buang-buang pisangnya itu tuh sedikit lagi tuh ada di situ tuh, jangan sampai jatuh. Kamu kenapa sih datang-datang marah-marah? Iya nih, kamu ganggu aku tidur aja, aku jadi bangun lagi kan. Berisik banget. Kalian tuh mestinya tuh ya berterima kasih sama aku gara-gara aku udah panikin kalian kayak gini tahu. Nih ya, denger. Nih, hutan kita udah kemasukan pemburu. Apa? Kamu mau lagi tidur terus ditangkep? Kamu ditangkep nanti mau? Gak mau lah. Udah gitu ini tahu tadi aku waktu mau sebarin berita ini, aku tuh lewat sungai sebelah sana tuh yang biasa tempat kamu mandi. Emang kenapa dengan sungai itu? Ada pemburunya lagi mandi di situ. Bukan, tahu sekarang airnya tinggal sedikit banget. Hah? Diminum pemburu sungainya. Aduh, udahlah, kamu aja lah Gori yang jelasin sama dia. Aku tuh capek kalau ngomong sama Berry tuh, capek. Kamu aja yang jelasin sana. Gini loh Peri, jadi sungai itu mengering karena para pemburu itu mandi di sungai itu dan minum airnya. Ada istilah tuh di manusia yang katanya peribahasa bilang sambil menyelam minum air jadi airnya kering. Betul kan begitu? Aduh, udah. Udah sekarang udah. Kita pokoknya harus menyusun strategi dan rencana biar kita bisa tetap terus hidup. Aduh, separah itu Kak Riko. Aku jadi takut. Iya, aku juga jadi lapar. Takut. Aduh. Ih, udah makanya kita harus pikir sekarang rencananya. Aku lapar banget. Tapi udah nggak punya makanan. Gimana ya? Aduh, Berry. Aku tidur lagi aja ya. Berry, kalau kamu tidur sekarang nanti kamu ditangkap pemburu mau? Ya nggak mau. Tapi gimana? Akunya lapar. Udah makanya kita pikir aja dulu sekarang gimana caranya biar kita bisa makan. Halo teman-teman. Hai Eli. Kamu dapat makanan, dapat air. Eli, tadi kamu minum bareng sama pemburu nggak? Aku jawab yang mana dulu nih? Aduh, udah pokoknya Eli, kamu kenapa masih bisa tenang kayak gitu sih? Orang ini udah kayak gini keadaannya, masih bisa siul-siul. Pikir ini kita mau makan apa di sini? Ada apa sih Tigo? Kok marah-marah? Aku dengar dari jauh suaramu ngomel terus. Aduh, ini sudah urgent, sudah darurat. Kita harus sama-sama berpikir biar kita bisa makan. Tuh kan, aku jadi takut.
pohon aja ya, aku naik pohon ya. Aku nggak bisa naik pohon, aku gimana? Gimana ini, tolong. Duh, udah mana tadi katanya pemburunya udah dekat. Kalau kita ditangkap gimana? Tenang teman-teman, tenang. Seperti aku loh yang bisa tenang. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kamu nggak takut sama pemburu? Iya, gimana caranya sih kamu jadi tenang kayak gitu? Orang ini kan harusnya udah panik semuanya. Aku juga takut. Aku juga sedih. Aku juga khawatir dengan keadaan ini. Tapi Kamu sudah dapat makanan banyak sih, jadi tenang, ya kan, ya kan, ya kan? Iya, apa jangan-jangan di rumah kamu udah ada persediaan makanan ya? Apa kita nginep di rumah dia aja? Wah, bagi-bagi dong. Jangan dimakan sendiri, Eli. salah, kalian salah semua. Aku juga dapat makanannya sedikit. Aku irit-irit makannya malah sekarang. Minumku juga sedikit. Kok kamu enggak sedih, enggak susah, enggak bingung, enggak takut? Dengan takut, dengan khawatir, masalah itu nggak akan hilang teman-teman. Jadi kita harus tenang. Gimana caranya? Aku tahu caranya. Nih teman-teman denger ya. Aku kalau lagi takut, kalau aku lagi khawatir, biasanya aku tidur. Wah, waktu aku tidur, aku nggak mikirin masalahku. Aku damai, aku tenang, asik banget. Wah, emang kayak gitu ya caranya ya, Eli? Iya, kamu kok tanya Eli? Tanya aku dong, aku sudah pengalaman. Pokoknya kalau aku tidur, tenang. Tapi waktu aku bangun, aku lapar lagi. Kalau aku beda, aku juga tahu sekarang. Aku bisa dapatkan damai. Gimana caranya? Jadi begini, kalau aku sedang pusing, aku bingung, aku akan naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu dari atas pohon itu aku bisa lihat pemandangan yang indah. Wah, dengan melihat pemandangan indah itu, banyak buah-buahan yang indah. Hatiku damai. Tapi sekarang aku udah turun lagi. Waktu di atas aku damai, lihat pemandangan. Waktu sudah turun, aku pusing lagi, nggak ada makanan. Nah, itu teman-teman. Itu damainya kalian itu cuman sementara. Terus jadi, kalau punya kamu emang kayak gimana, Eli? Emang damai ada berapa banyak sih? Kalau damai aku bisa tenang, aku bisa berpikir dengan baik, aku bisa berbicara dengan baik, walaupun banyak sekali aku punya masalah seperti kalian. Emang kamu damainya dapat dari mana? Oh, bisa beda sama punya kita. Nah, damaiku itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Itu damainya nggak sementara. Hah? Terus gimana cara dapatnya kalau dari Tuhan dong, Eli? Ya kita harus berdoa setiap hari. Harus bergaul dengan erat sama Tuhan. Aku bergaul erat. Tapi kamu bergaul erat enggak dengan Tuhan? Kalau kamu sebut kamu anak Tuhan. Aku kan sekolah minggu setiap minggu. Terus
berdoa sama baca firman setiap hari dilakuin enggak? Kalau ingat. Tuh kan, kamu tiga gimana? Kok jadi diem aja? Aku juga jadi mikir. Kayaknya emang bener ya Eli, kita semua harus punya damai. Biar gak panik kayak gini terus. Iya betul. Dan pastinya kita harus taat sama perintah Tuhan. Oh gitu, berarti mulai sekarang aku harus lebih tenang. Harus bisa berhubungan erat dengan Tuhan, ya kan? Ya betul. Satu lagi nih teman-teman, kita harus memberi diri dipimpin sama Roh Kudus. Oh, begitu ya. Jadi, kalau caraku tadi tidur terus tidak bikin kita damai sejahtera ya. Hanya sementara saja ya. Iya betul sekali teman-teman. Aku cari damai di atas pohon. Gak bisa. Iya sih, sebentar aja turun dari pohon aku pusing lagi. Tapi ini kan sekarang kita dalam situasi yang genting. Berarti kita harus gimana? Sudah teman-teman, kita harus tenang dan kita mau berdoa sama-sama aja ya, supaya hati kita tenang, hati kita damai. Karena yang memiliki damai sejahtera akan dipelihara hatinya dan pikirannya sehingga menjadi tenang teman-teman. Yuk teman-teman, kita berdoa sama-sama ya. Aku berdoa sama-sama. Ayo. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh mengalami hal-hal yang enggak enak buat kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami, yang membuat kami tetap bergantung sama Engkau. Kami mau taat mendengarkan dan membaca firman-Mu setiap hari Tuhan, dan setia berdoa setiap hari. Kami mau taat sama perintah Tuhan, dan kami mau membiarkan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Akhirnya, setelah mereka berdoa, mereka bisa mendapatkan damai dan ketenangan, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar dan solusi dari masalah mereka. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar lagi satu buah roh, yaitu damai sejahtera. Ya, 2 minggu yang kemarin kan kita sudah belajar tentang kasih dan sukacita. Hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu hati kita merasa tenang, merasa damai, sekalipun keadaan di sekeliling kita sangat menakutkan atau sangat membuat kita marah seperti itu ya, membuat kita kesal. Tetapi kalau hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada rasa damai. Kita nggak akan menjadi marah kalau suasana membuat kita kesal. Hati kita tetap bisa merasakan tenang, sekalipun mungkin keadaannya orang lain mungkin melihat itu menjadi panik seperti itu. Jadi damai sejahtera adalah buah roh yang membuat hati menjadi tenang, damai, rasanya aman. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Ya, pastinya damai sejahtera yang sejati itu sumbernya hanya dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya ya kepada kita semua orang-orang percaya. Jadi, damai sejahtera yang sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia bisa kasih damai enggak sih? Bisa. Tapi sifatnya sementara, sifatnya tidak lama. Contoh, misalnya, aduh saya lagi kesel nih, lalu aku mau ke pantai, wah lihat pemandangan indah seperti itu, merasa damai. Tapi sebentar, begitu kita pulang, hati kita kesel lagi. Nah itu adalah damai yang dari dunia. Sifatnya sementara, tidak sejati. Sedangkan damai yang sumbernya dari Tuhan, yang kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan, damainya itu beda. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Adik-adik semua yang punya Alkitab, yang sudah siap sedia Alkitabnya, boleh dibuka ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ayat tadi bilang damai sejahtera yang dunia berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik semua, mungkin nggak kalau kita, orang-orang yang sudah percaya Yesus, nggak merasakan damai sejahtera, nggak memiliki damai yang sejati itu? Ya, bisa. Mungkin karena kalian atau kita semua yang tidak merasakan damai itu sedang berada jauh dari Tuhan. Hubungan kita lagi tidak baik sama Tuhan. Nah, jadi perhatikan ya, kalau hatimu gelisah, kalau hatimu takut, kalau hatimu kecewa, cemas, jangan-jangan hubungan kalian dengan Tuhan sedang jauh. Nah,
Adik-adik semua, kunci utama agar kita bisa hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan adalah yaitu kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu apa sih? Selalu berhubungan dengan Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau memiliki damai sejahtera, kuncinya kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah kita harus setiap hari baca firman Tuhan, ya. Jadi setiap hari itu kalian baca. Ngerti nggak ngerti kalian harus baca. Di situ nanti Roh Kudus akan berbicara melalui setiap ayat-ayat yang kalian baca, ya. Jadi yang pertama adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan bolong-bolong ya. Yang kedua, kalian harus setia berdoa. Berdoalah setiap hari, ya. Saat kita nggak punya kebutuhan ataupun punya kebutuhan, tetap berdoa, tetap berbicara berhubungan dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, selalu taat kepada perintah Tuhan. Kita nggak boleh, maunya saya begini, saya nggak mau taat, nggak bisa. Kalau kalian mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kalian harus taat sama perintah Tuhan. Sama seperti kalian dengan orang tua kalian, ya. Pastinya kalau kita mengasihi mama, papa, kalau mama, papa meminta sesuatu atau memberi perintah, kita pastinya taat kan? Begitu juga dengan Tuhan, ya. Dan yang keempat adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh damai sejahtera itu akan mengalir, ya, akan kita rasakan, akan kita miliki. Wah, indah sekali kalau kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Luar biasa loh, sekalipun keadaannya, gimana nih, panik, semua orang panik. Tapi kita bisa tenang aja, bisa merasa damai. Indah sekali. Coba ya, yang belum merasakan, cari tahu. Supaya adik-adik semua juga merasakan damai sejahtera Tuhan. Nah, tadi kita juga sudah simak cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berada di perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Saat perahu itu ada di tengah danau, sekonyong-konyong atau tiba-tiba angin badai itu menerjang sehingga kapal itu hampir tenggelam. Kalian lihat kan betapa paniknya murid-murid Yesus. Mereka berusaha untuk mengendalikan perahunya yang hampir tenggelam dengan membuang air, dengan segala macam upaya, dengan perasaan takut. Coba adik-adik bandingkan, gimana dengan Tuhan Yesus? Panik nggak? Tuhan Yesus tahu nggak keadaan saat itu? Pasti tahu, ya. Tapi Tuhan Yesus masih bisa tidur nyenyak, masih tenang-tenang sampai murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus. Guru, kami akan binasa. Guru nggak peduli kepada kami. Pikir murid-muridnya seperti itu ya. Tetapi murid-muridnya belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah sumber damai sejahtera. Sehingga dari cerita tadi kita lihat perbandingannya. Orang yang memiliki damai sejahtera bisa tenang, bisa tidur nyenyak ya. Sekalipun keadaan di sekelilingnya seperti badai yang mau menenggelamkan. Tetapi seperti murid-muridnya yang belum memiliki damai sejahtera, merasa panik dan takut. Kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan? Atau mau merasa panik, ketakutan? Apalagi sekarang keadaan yang tidak pasti, yang nggak menentu. Yakinlah, kalau kalian semua memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya Roh Kudus mencurahkan roh damai sejahtera itu kepada kalian semua. Sehingga kalian nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari
Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Adik-adik yang memiliki damai sejahtera Allah akan dipelihara hatinya, pikirannya, sehingga hidup kita bisa tenang, damai, dan aman bersama dengan Yesus. Amin. Sampai di sini ya firman Tuhannya. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semua kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami selalu memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Untuk kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan. Untuk kami senantiasa memiliki damai sejahtera yang daripadamu. Untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menguasai dan memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami tenang, hidup kami damai. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami semua, dan biarlah anak-anak ini semua terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau semakin lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sudah dengarkan tadi firman-Nya, kita harus memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, caranya gimana sih? Nah, yaitu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya pertama, rajin berdoa dan baca Alkitab. Kedua, taat terus sama firman Tuhan. Dan yang terakhir, memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, ibadahnya sampai sini dulu saja ya. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, ikuti petunjuk di sini ya. Bless on me.
jumpa lagi di ibadah kami more minggu depan. Kami more of God, less of me. Dadah.